Francis, polisi nggak bakalan pernah lelah dalam memberantas setiap aksi kejahatan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat. Kayak kasus berikut ini. Sudah. Bejat, seorang pemuda dilaporkan memperkosa anak perempuan yang masih di bawah usia. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari terima informasi dari Polres Kolaka bahwa buronan mereka lari ke wilayahnya. Menanggapi dan menindaklanjuti, Tim Buser 77 bergegas tancap gas. Diinfo, pemerkosa siswa SMP ini bersembunyi di tempat salah satu kerabatnya. Tempat dimaksud berikut buronan ini dicari dan didapati. Tak menyangka, pemuda yang datang ke kampung mereka ternyata pemerkosa. Warga sempat murka. Nyaris pelaku dimasak. Sudah, nak, jangan, nak. Aman. Sudah pilih, tak pukul tadi ni polisi. Siapa namamu? Andi, Pak. Ada pukul tadi? Hah? Atau apa salah, Pak? Tidak, Pak. Hah? Jam pura-pura. Antisipasi picu kericuhan, pelaku yang masih terus berupaya melawan dibawa dan diamankan. Sudah. Satu. Saya nggak boleh ini. Nggak boleh. Tandai muka aku nggak boleh. Kuat nih. Muka aku nih. Tandai muka aku nggak boleh. Kau, hatam buku ini? Di belakang. Di belakang. Kenapa saya, Om? Hah? Tahan baik cara ini. Oke, thank you. Kita sudah melakukan untuk TSK Kolaka. Kasus apa? Kasus paling menjijikan, cabul. Terus diinterogasi, pria ini pun akui ia memperkosa karena tak kuasa menahan nafsu bejatnya. Perkosaan apa? Anak sekolah, Pak. Anak sekolah apa? SMP. Anak SMP perkosa? Iya. Rencananya? Kau kenal ke cara? Iya. Kau kenal itu korbannya? Iya. Bapak kan itu anak? Jangan, Pak. Coba saya tarik, sepaksa, Pak. Macam-macam dia pakai pisau. Iya. Kalau dia tidak mau, kamu tikam begitu. Iya, Pak. Warakan di mana itu pisaumu? Enggak, di depannya begini, Pak. Hah? Begini depannya. Parah. Ini pelaku bejat. Di mana? Kau melakukan di mana? Kebunku, Pak. Hah? Kolaka, Pak. Kolaka di Sebelambo, Iya. di kebunmu. Iya. Kebunnya orang tuamu. Kebun Dantego, Pak. Tim Buser 77 terus menginterogasinya. Pemuda ini pun ungkap pula, langsung kabur setelah lancarkan aksinya. Sempat bersembunyi di sejumlah tempat, hingga akhirnya polisi mendapatkannya. Kan begini, Pak. Ada jalan tuh. Duduk saja. Kau jelaskan, kita mengerti. Sama mengerti. Tapi kalau kamu ada juga enggak apa-apa, Ji. Tidak, Pak. Saya contohkan Ki. Iya. Saya contohkan Ki. Ada jalan toh. Ada jalan. Kan 3 orang di situ. Dia paling belakang. Ada jalan. Saya bilang, sini kok satu mulutnya ada bateria toh. Ada bateria, ada baru dia bilang, udah masuk, kasih masukin di dalam, Pak.
Dia bilang, siapa yang nanti buka kongko? Saya buka kongko, udah kasih masuk, udah buka mi, dia buka sendiri celananya. Dia bilang, tidak akan saya tanya bapak aku. Dia bilang, iya. Begitu? Iya. Kenapa mesti ada pisau yang kau gunakan untuk ancam dia? Mana itu, Pak? Itu. Kan saya merintis di situ, Pak. Aku pas mangga tuh, di depan pintu rumahku. Saya bilang, saya bawa itu pisau. Saya ancam juga, Pak. Itu Mi, kalau maksudnya kalau memang ini perempuan toh dia mau dengan sendirinya toh, untuk apa kau pakai pisau untuk mengancam? Berarti ini perempuan sebenarnya tidak mau Ji, hanya kau yang mengancam, betul tidak? Iya betul Pak. Berarti tak putar-putar di kau cerita ini kau bilang. Tidak, kalau belum bisa jelas itu semua Pak. Kan terus aku pas mangga tuh, saya bawa pisauku, saya bawa masuk. Kau kenal memang kayak ini perempuan? Iya Pak, terus saya bawa di dalam rumah tuh. Sini boy, masuk dulu dalam. Saya suruh pertama dia bilang Mi, iya saya masuk. Saya bilang sebelum saya bilang tidak kan gitu, saya buka kaki, dia bilang saya kasih ke uang. Iya, ada takut toh? Iya. Karena perasaanmu takut ini tidak? Iya. Takut toh? Iya. Mana mau tidak takut kalau perempuan kuancamkan pisau begitu? Iya Pak. Itu masih sekolah kayak itu anak? Iya Pak. Di mananya kau ancam dia? Tidak, saya pegang begini pas. Tidak, di laporannya ada kok. Apa kau bilang? Saya bilang sini kita masuk dalam, udah masuk di dalam. Saya bilang, iya nanti saya kasih ke uang. Kau bilang begitu? Bukan dia yang kasih, bilang nanti saya kasih uang kak. Maksudnya dia kasih kau uang supaya jangan kau suruh dia masuk dalam, dia mau pergi. Iya. Begitu maksudnya? Iya. Kau diburu sama polisi tak? Udah mau parangi ke Pak. Siapa yang mau parangi kau? Itu orang tuanya. Kau udah mau parangi ke orang tuanya? Iya. Terus? Bilang mundurkan diri saya bilang di sana bisa aja be. Nanti di atas saya takut be, sampai udah parangi kita bunuh be. Dia bilang, maksudnya mengundurkan diri? Iya. Maksudnya mengundurkan diri apa? Saya yang bawa ke di Polres, baru pada udah potong ke orang. Iya. Menyerahkan diri maksudnya. Iya. Menyerahkan diri maksudmu bukan mengundurkan diri, menyerahkan diri. Iya. Itu juga yang paling bagus sebenarnya. Kenapa kau tidak mau pergi menyerahkan diri? Karena saya mau dikolak Pak tahu kak. Kenapa? Udah mau potong gitu orang. Tidak, toh kan kalau kau sudah menyerahkan diri kantor polisi kan kau diamankan. Iya. Tidak mungkin kau mau di orang tuanya dia mau potong lagi kau di dalam kantor polisi. Kau sudah sadari perbuatanmu, tak? Iya. Hah? Iya. Sudah sadari perbuatanmu. Iya. Karena kau tanggung jawab. Iya. Ya, alhamdulillah kami diberi amanat dari Buser Polres Kolaka untuk mengamankan salah satu tersangka yang berada di Kendari yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Alhamdulillah dari Buser 77 Polres Kendari berhasil mengamankan yang diduga tersangka. Selanjutnya akan kami amankan di Polres Kendari sambil menunggu pihak kepolisian dari Polres Kolaka untuk datang ke Kendari. Tetap semangat, basmi kejahatan, Buser 77 Lakban. Pria bejat dan keji ini digiring ke Polresta Kendari untuk kemudian dibawa ke Kolaka. Terima kasih untuk Bro and Sis